Halo, kita jumpa lagi dengan materi diskusi diagram blok. Suatu fungsi dengan masukan CT dan luaran RT biasa dinyatakan dalam sebuah persamaan diferensial seperti ini. Nah, kita tahu turunan pertama sebuah fungsi bentuk Laplace-nya adalah SGS dikurang G0. Kalau G0 pada saat nolnya adalah 0, maka turunan pertama sama dengan SGS. Dengan asumsi ini nilainya 0 ya. Turunan kedua akan menjadi S kuadrat GS. Turunan ketiga akan menjadi S pangkat 3 GS. Turunan ke-10 akan menjadi S pangkat 10 GS. Nah, dengan konsep itu, maka bentuk diferensial ini bisa kita jadikan bentuk Laplace. Turunan ke N dari CT menjadi S pangkat N CS. Turunan ke N kurang 1 dari CT akan menjadi S pangkat N kurang 1. Dan seterusnya. Ini adalah bentuk persamaan, bentuk Laplace dari diferensial tadi. Kalau kita tarik semua CS dan semua RS, sehingga dapat kita bikin sebuah persamaan seperti ini. CS per RS sama dengan BM kali S pangkat M ditambah BM kurang 1 kali S pangkat M kurang 1 ditambah seterusnya sampai B0. Seterusnya. Nah, bentuk ini dinamakan dengan fungsi alih atau fungsi transfer yang menyatakan hubungan input dan output. Yang menyatakan hubungan output dan input. Nah, dalam bentuk sederhananya bisa dinyatakan dengan diagram blok seperti ini. Bahwa sebuah input RS memasuki sebuah proses atau fungsi alih ini akan menghasilkan luaran CS. Nah, inilah yang disebut dengan diagram blok. Yang sederhana sekali. Diagram blok terdiri dari 4 komponen utama. Pertama adalah sinyal. Yang kedua sistem. Yang ketiga titik penjumlahan. Dan keempat titik percabangan. Sinyal. Pada contoh diagram blok lingkar tertutup ini, yang menjadi sinyal adalah masukan, error, kontrol input, luaran, dan umpan balik luaran. Itu yang menjadi sinyal. Jadi semua yang di luar kotak ya, itu sinyal yang panah-panah. Sistem yang di dalam kotak, pengendali, objek kendali, itu sistem. Titik penjumlahan di sini bisa dia hubungannya positif negatif, positif positif, negatif positif. Intinya ini sini adalah operator penjumlahan atau pengurangan. Yang terakhir adalah titik percabangan. Sebuah sinyal bisa bercabang 2 ataupun lebih. Diagram blok sistem ya, sistem itu dapat terhubung seri. Ini namanya sistem yang terhubung seri. Ada 2 sistem di sini. G1, G2 dan 3 sinyal. X1, X2 dan X3. Ini namanya hubungan seri. X2 itu sama dengan X1 kali G1. Sedangkan X3 sama dengan X2 dikali G2. X3 kalau kita substitusi nilai X2-nya menjadi X1 kali G1 kali G2. Sehingga didapat hubungan antara
luaran dan masukan. X3 per X1 sama dengan G1 kali G2. Ini namanya hubungan seri. Selanjutnya adalah hubungan paralel. Gambar ini memperlihatkan G1 dan G2 terhubung secara paralel. X2 sama dengan X1 kali G1. Sedangkan X3 sama dengan X1 kali G2. Kebetulan masukan dari G1 dan G2 sama ya, sama-sama X1. Nah, X2 dan X3 ini terhubung dengan titik penjumlahan, di mana luarannya adalah X4. Maka X4 sama dengan X2 dikurang X3. Dengan memasukkan nilai X2 ke dalam sini dan X3 ke dalam ini, maka kita dapatkan X4 sama dengan X1 dikurang G1 dikurang X1 dikali G2. X1 kali G1 dikurang X1 kali G2. Kita keluarkan semua X1 menjadi X4 sama dengan X1 dikali G1 kurang G2. Maka hubungan antara luaran dan masukan X4 per X1 sama dengan G1 dikurang G2. Ini namanya hubungan paralel. Kalau ini namanya sistem yang terhubung berupa lingkar tertutup. Sistemnya ada G dan H. Masukannya adalah R dan C. Luarannya adalah C. C itu sama dengan G dikali E, di mana E adalah pengurangan masukan dengan C dikali H. Jadi ini C kali H. R dikurang C dikali H sama dengan error. Error dikali G itu sama dengan C. Ketika kita substitusi nilai error ini ke dalam persamaan, maka didapatkan C sama dengan G dikali R dikurang CH. C sama dengan G dikali R dikurang GCH. Nah, yang punya komponen C kita tarik ke kiri semuanya. C ditambah GCH sama dengan GR. Atau C dikali 1 tambah GH sama dengan GR. Nah, maka hubungan luaran dan masukan atau C per R adalah 1 per 1 tambah GH. Ini namanya hubungan lingkar tertutup. Kita telah mempelajari 3 jenis hubungan sistem: seri, paralel, dan lingkar tertutup.